Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our class. And today we are going to talk about the passive voice. Apa sih passive voice itu? For the first time, I will ask you, what is learned by student at school? Bahasa Indonesianya, apa sih yang dipelajari oleh siswa di sekolah? Perhatikan pertanyaan Miss. Apa yang dipelajari oleh siswa di sekolah? Kita fokus pada itu ya. Apa yang dipelajari? Kira-kira jawabannya apa ya? Kalau kalian di sekolah, kalian belajar apa? Oke, Miss kasih contoh jawaban. English is learned by the students at school. Bahasa Indonesianya, coba adik-adik artikan sendiri. Oke, ini bahasa Indonesianya English atau bahasa Inggris dipelajari oleh siswa di sekolah. Nah, Miss kasih contoh kalimat yang lain ya, tapi serupa. Coba diperhatikan layarnya. Ada kalimat students learn English at school dan kalimat lain yang ada di baris kedua itu ada English is learned by the students at school. Coba, kira-kira maknanya apa yang kalimat yang pertama? Maknanya kalimat yang pertama itu para siswa belajar bahasa Inggris di sekolah. Sedangkan kalimat yang kedua, bahasa Inggris dipelajari oleh para siswa di sekolah. Kita lihat layar ya. Kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua, itu yang pertama students-nya di depan, sedangkan yang kalimat yang kedua English-nya yang ada di depan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, yang di atas itu merupakan kalimat aktif, di mana subjeknya subjeknya itu students atau para siswa melakukan pekerjaan. Pekerjaannya itu belajar bahasa Inggris. Sedangkan di kalimat yang kedua, English is learned by the students at school, itu merupakan kalimat pasif. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dipelajari oleh siswa di sekolah. Coba dilihat posisi students-nya di mana dan posisi English-nya ada di mana. Ah, jadi sebelum kita belajar passive voice, kita harus memahami dulu apa itu active voice ya. Active voice atau kalimat aktif. Subjek dari sebuah kalimat itu melakukan pekerjaan. Nah, kalau kita mesti ingat kalau kalimat itu ada subjek, verb, dan objeknya. Nah, subjeknya itu para siswa yang saya lingkari, lalu verbnya itu learn, dan objeknya itu English. Sedangkan passive voice merupakan kalimat pasif, di mana objeknya yang melakukan pekerjaan. Jadi kalau kalimat yang tadi itu kan, kalimatnya the students learn English. Nah, English-nya pindah ke depan, jadinya English is learned by the students at school. Coba perhatikan kalimatnya. Kalau kalimat aktif, kalimatnya berubah menjadi seperti biasa yang kita bahas sehari-hari. Students learn English at school. Nah, sedangkan kalau kalimat pasif itu polanya kira-kira bagaimana ya?
Coba diperhatikan. Ada English is learned by the students at school. Rumus passive voice itu seperti ini. Yang ada di keterangan bagian bawah, itu ada subjek atau subjek, ditambah dengan to be, ditambah dengan verb 3. Verb 3 itu merupakan verb past participle. Lalu ditambahkan dengan keterangan. Contohnya, ya seperti kalimat yang tadi kita mulai dari awal, English is learned by the students. Maknanya, bahasa Inggris dipelajari oleh para siswa. Jadi, passive voice itu merupakan kalimat pasif di mana objeknya yang dikenai pekerjaan. Lalu polanya itu seperti yang ada di layar kalian, subjek ditambah to be ditambah verb 3. Nah, kira-kira apa sih to be itu? To be itu merupakan kata bantu yang sering kita gunakan. Ada kata are, dan is. I pasangannya you, they, we pasangannya are, dan he, she, it itu pasangannya is. Untuk lebih jelasnya kita bisa saksikan video ini. Kalau kata teacher, lalu student, nanti kita akan cocokkan to be-nya apa ya. Nah, ini bentuk to be. Kalian bisa lihat sendiri ya, nanti bisa di screenshot videonya. Kita beralih ke aktivitas berikutnya. Nah, ini ada contoh kalimat. Kira-kira dari kalimat yang ada di sini, manakah kalimat yang menunjukkan passive voice, passive voice? Ciri-cirinya tadi passive voice itu apa? Ada to be dan ada verb 3 atau verb past participle ya. Oke, boleh di screenshot dulu ininya, layarnya, biar kita jawab buat aktivitas berikutnya. Miss kasih jawaban. Yang pertama itu ada kata lemper. Lemper alias lemper is made of a handful of steamed glutinous rice. Itu yang pertama. Nah, buat contoh di kalimat kedua, ketiga, dan empat bisa dilihat dari slide yang di sebelahnya. Terus silahkan ditulis di buku catatan kalian. Nanti besok Miss periksa. Oke. Terus yang berikutnya lagi sebelum aktivitas kita berakhir ada verb form. Contoh verb form yang ada itu, yang ada di slide yang sebelumnya, kata make itu berubah menjadi made, feel menjadi filled, lalu wrap jadi wrapped, secure menjadi secured, cooked menjadi
hooked. Ada akhiran ed-nya ya, ciri-cirinya ya. Untuk menjelaskan lebih lanjut, nanti kita akan lanjut di aktivitas berikutnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.